Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Rizka Aulia bersama rekan-rekan saya dari kelompok 4 akan membahas mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penebangan hutan secara ilegal atau deforestasi yang dilakukan secara ilegal, yang merupakan sebuah isu yang sangat luas bahkan hingga ke lingkungan global kita. Pengertian daripada lingkungan sendiri ini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang mendukung serta menunjang kehidupan kita sebagai seorang makhluk hidup yang berada di muka bumi ini. Akan tetapi sayangnya ada banyak sekali aktivitas manusia yang merusak unsur-unsur ini sehingga terjadilah kerusakan lingkungan yang perlu kita waspadai. Salah satu isu yang akan kami bahas yaitu adalah penebangan hutan secara ilegal. Yang mana penebangan hutan secara ilegal ini merupakan suatu kegiatan yang menebang pohon tanpa memperoleh izin yang sesuai dari otoritas yang berwenang. Sehingga hal ini sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan melanggar hukum yang ada serta menimbulkan adanya ketidakseimbangan dan juga kerusakan lingkungan yang akhirnya kita rasakan, semua masyarakat atau bahkan seluruh makhluk hidup yang hidup di bumi ini rasakan. Baik, saya Putri Arvina, saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari penebangan hutan secara ilegal. Penyebab dari penebangan hutan secara ilegal, yang pertama, terjadi akibat permintaan pasaran cukup tinggi terhadap produk kayu dan produk hutan lainnya. Hal ini dapat mendorong beberapa masyarakat untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Yang kedua, kemiskinan dan ketergantungan masyarakat lokal, sebab di beberapa daerah masih bergantung pada penebangan untuk mencari nafkah. Yang ketiga, kurangnya penegakan hukum seperti kurangnya sumber daya dan korupsi dalam penegakan hukum juga memperparah situasi. Membuat pelaku penebangan ilegal jarang sekali mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan yang keempat, ketidakjelasan hak atas tanah. Seringkali mempermudah pihak-pihak tertentu atau menyepelekan untuk melakukan penebangan tanpa izin yang sah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari penebangan hutan secara ilegal. Yang pertama ada pengurangan biodiversitas, yang mana seperti kita ketahui hutan adalah rumah bagi banyaknya spesies seperti hewan dan tumbuhan, sehingga penebangan tidak terkendali dapat memicu terjadinya kepunahan banyaknya spesies. Yang kedua ada erosi tanah yang merusak kesuburan tanah dan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Yang ketiga ada perubahan iklim lokal maupun global yang akan meningkatkan konsentrasi CO2 dan memperparah pemanasan global. Dan yang keempat, penurunan kualitas air sebab hutan berperan penting dalam siklus hidrologi, mengatur aliran dan kualitas air. Kenalkan, nama saya Dia Siti Lestari. Upaya apa yang bisa diperbuat untuk mengurangi deforestasi secara ilegal ini? Pemerintahan dan organisasi internasional telah mengambil langkah-langkah hukum dan kebijakan termasuk undang-undang yang telah kekal dalam menegakkan hukum yang lebih aktif. Secara langkah-langkah hukum ada berbagai solusi untuk mendapatkan kita terapkan untuk menghentikan perkembangan hutan secara ilegal ini, termasuk pendidikan dan kesadaran lingkungan yang akan mengurangi generasi pendatang menghargai dan melindungi sumber daya alam. Kemitraan antara sektor publik dan privat. Kemitraan antara sektor dapat membuat sumber daya yang lebih besar dan lebih aktif dalam memerangi perkembangan ilegal, termasuk pendanaan untuk teknologi pemantauan, serta menerapkan teknologi baru, teknologi canggih seperti penilaian jauh dan sistem informasi grafik sekarang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah perkembangan ilegal sebelum terjadinya kerusakan yang lebih luas.
kita telah sampai di penghujung video kali ini. Dari pemaparan-pemaparan yang sudah dijelaskan, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya penebangan hutan secara ilegal adalah isu global yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari kita semua. Kesadaran dan partisipasi aktif dari kita sangat dibutuhkan untuk menghentikan kerusakan ini. Sebagai bagian dari komunitas global, kita dapat mendukung dan menyuarakan isu ini untuk melindungi hutan kita. Inilah saatnya kita untuk bertindak. Dengan berpartisipasi dalam solusi ini dan mendukung upaya hukum yang ada, mari kita bersama-sama melindungi hutan kita dan memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati manfaat dari lingkungan yang sehat. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.